Pada akhirnya ketika mulai agak merasa pusing, Aldi ini berbicara. Kalau sudah teler kayak gini, aku itu gak bisa bedain mana cewek yang asik, mana yang munafik, mana yang cantik, mana yang burik. Bahkan aku juga gak bisa bedain mana setan dan mana mantan. Itu bukan cuma jalanan manusia. Itu kalau malam merupakan jalanan dari makhluk halus. Makanya ketika mbak ini kecil pernah mendengar suara delman pada malam hari. Nah, ketika mbak ini bertanya itu suara apa, seram tidak selalu tentang penampakan. Bisa juga tentang sebuah keadaan di mana kita tidak mau mengingatnya lagi, bahkan mengulang. Siapa juga yang mau setelah ketemu hantu hari ini, keesokan harinya ketemu lagi. Aku pernah mencintai seorang wanita yang kuanggap baik, cantik, dan dewasa. Tapi semua itu dipatahkan karena dia tidak cukup hanya dengan satu lelaki saja. Dan selamat datang di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya, Are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita sebelumnya tentang penjual mie ayam yang di tengah-tengahnya ada kisah penjualnya ini sempat mabuk karena minuman keras. Dari situ menginspirasi salah seorang temanku, namanya si Aldi. Nah, Aldi ini ternyata punya sebuah cerita horor yang dia alami pada tahun 2015 yang lalu. Kemarin dia menceritakan secara detail kepadaku. Aldi ini sekarang berusia 27 tahun dan dia bekerja sebagai salah seorang security di sebuah pabrik di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Awal cerita, Aldi di usianya yang ke-20 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2015, dia ini menjalin hubungan dengan salah seorang perempuan, namanya Helmi. Mereka pacaran sejak SMA. Nah, setelah lulus mereka tetap menjalin hubungan itu. Tapi pada suatu ketika Aldi dan Helmi ini bertengkar karena masalah komunikasi. Sampai 1 minggu lebih mereka tidak berhubungan. Nah, pada suatu sore Aldi ini dikabari oleh salah seorang temannya kalau dia melihat Helmi sedang dibonceng oleh seorang cowok. Nah, di situ Aldi tidak langsung percaya. Kemudian dia menuju ke rumah Helmi. Di sana dia tidak langsung menuju ke rumah pacarnya itu. Dia menunggu di sebuah pos di jalan masuk tempat rumah pacarnya itu. Sekitar jam setengah 9 malam, Aldi ini menelpon si Helmi, menanyakan di mana dia berada. Waktu itu Helmi bilang kalau dia sedang mengantar ibunya ke rumah saudaranya. Tapi tak beberapa lama kemudian, Aldi ini melihat Helmi sedang dibonceng oleh seorang cowok menuju ke rumahnya. Di situ Aldi tahu kalau pacarnya ini sedang berbohong. Sempat mau menuju ke arah Helmi dan mungkin selingkuhannya itu. Tapi saat itu Aldi ini berpikir, kenapa? Daripada aku bertengkar. Apalagi waktu itu dia melihat cowok yang membonceng Helmi ini badannya jauh lebih besar dari Aldi. Dengan memendam sebuah kecewa dan sebuah tanda tanya, akhirnya Aldi ini memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan dia sempat mampir ke sebuah toko. Toko itu cukup besar dan di sana juga menjual beberapa jenis minuman keras. Akhirnya Aldi membeli 1 botol minuman yang cukup besar, dan itu mereknya cukup terkenal.
Bahkan kadar alkoholnya ini lebih dari 40%. Harganya cukup mahal. Tapi Aldi tidak mempermasalahkan itu, karena waktu itu dia ini merupakan dari keluarga yang cukup berada. Bapaknya juragan tanah di desanya. Setelah membeli minuman itu, Aldi langsung pulang. Dia menuju ke rumahnya, memasukkan motornya, kemudian pamit kepada ibunya. "Bu, aku mau keluar dulu ke rumah temanku." Ibunya pun menjawab, "Ya sudah, tapi pulangnya jangan malam-malam." Kemudian Aldi menuju ke salah satu rumah milik teman akrabnya di desanya itu. Namanya si Ferry. Nah, Ferry ini tinggal di sebuah rumah yang paling ujung di kampungnya itu. Dia merupakan sahabat dari Aldi. Sesampainya di rumah Ferry, Aldi ini langsung duduk. Kemudian dia mengeluarkan satu botol minumannya dan ditaruh di meja. Ferry yang sedari tadi duduk kemudian berkata, "Wah, vitamin ini. Tumben, emang ada apa?" "Aku mau cerita, Fer." "Oh ya sudah, gak apa-apa. Kebetulan orang-orang juga gak ada di rumah. Mereka ke hajatan salah seorang saudara, mungkin bapak dan ibu nginap di sana. Aku di rumah sendiri. Kamu tunggu saja di sini. Aku keluar dulu, cari cemilan sama rokok." Kemudian Ferry ini beranjak pergi menuju ke warung yang tak jauh dari rumahnya. Nah, Aldi duduk sendiri di ruang tamu rumahnya si Ferry. Tak berapa lama Ferry datang. Di situ dia membawa 2 orang temannya lagi. Akhirnya Aldi ini tersenyum karena Ferry pun berkata waktu itu, "Ini aku bawakan 2 anggota lagi. Jadi malam ini kita santai saja di sini." Nah, setelah itu mereka mulai minum minuman di tempat itu. Si Ferry ini terus bertanya kepada si Aldi, "Tumben, emang ada masalah apa, Di?" Dari situ Aldi menceritakan tentang hubungannya dengan si Helmi dan kejadian yang baru dia alami ketika melihat pacarnya ini selingkuh. Ferry sempat berkata waktu itu, "Gimana, kita cari kah cowoknya itu?" Nah, Aldi ini langsung menjawab, "Gak usah, Fer. Aku sudah lihat cowoknya. Badannya itu besar." Kemudian salah satu temannya si Ferry ini berkata, "Kayak gak ada cewek lain aja. Nanti juga pasti nemu yang lebih baik." Sedangkan satu orang lagi berkata, "Apalagi dingin-dingin kayak gini, masa kita mau cari masalah? Mending di sini." Kemudian mereka berempat tertawa waktu itu. Satu botol minuman itu memang tak cukup untuk membuat mereka ini teler atau mabuk berat, tapi cukup untuk membuat kepala mereka sedikit puyeng. Di sela-sela mereka minum gelas yang berputar, akhirnya mereka ini terus bercanda. Tak ada masalah lagi sepertinya di kepala si Aldi. Pada akhirnya ketika mulai agak merasa pusing, Aldi ini berbicara, "Kalau sudah teler kayak gini, aku itu gak bisa bedain mana cewek yang asik, mana yang munafik, mana yang cantik, mana yang burik. Bahkan aku juga gak bisa bedain mana setan dan mana mantan." Spontan mereka ini tertawa, keempat orang ini. Bahkan Ferry ini tertawanya paling keras. Tapi tak lama kemudian Ferry ini tiba-tiba terdiam. Di situ ketiga orang temannya ini termasuk si Aldi langsung terdiam dan memandang si Ferry. Kemudian mereka bertanya, "Kenapa, Fer? Sudah, gak usah bahas setan." Nah, menurut cerita si Ferry, ketika setelah Aldi ngomong tentang setan tadi, dia melihat di depannya kan ada kaca menuju ke luar. Di situ dia melihat ada sosok bayangan cukup jelas dan dia itu berjalan dengan pelan menuju ke arah samping rumahnya si Ferry ini. Padahal dia tahu kalau di sampingnya itu sudah tidak ada jalan. Kemudian Ferry pun melanjutkan, "Kita ngobrol santai saja, tapi gak usah bahas yang aneh-aneh. Kamu tahu ini kan malam Jumat." Setelah itu mereka hanya bercanda
kemudian menghabiskan 1 botol minuman tadi. Jam pun menunjukkan sekitar jam 11 malam. Minuman pun juga habis, cemilan pun juga, hanya tersisa rokok di atas meja. Aldi ini mau berpamitan pulang kepada si Ferry. Sebenarnya teman-temannya mengajak si Aldi ini untuk menginap di tempat itu, tapi Aldi beralasan kalau nanti takut ibunya khawatir. Nah, kebetulan waktu itu 2 temannya ini nginap di rumah si Ferry. Aldi pun pamit pulang. Sebenarnya ada jalan menuju ke rumahnya lewat jalan biasanya, jalan tengah kampung dengan pencahayaan terang. Tapi waktu itu Aldi memutuskan untuk memutar. Dia lewat jalan di tengah kebun yang menuju ke belakang rumahnya. Dia beralasan karena takut nanti kalau yang buka pintunya itu bapaknya, sedangkan dia pulang malam dengan bau alkohol di mulutnya, dia bakal digampar. Aldi pun berjalan dengan membuka kaosnya. Hawa panas dari alkohol dari tubuhnya membuat dirinya ini berkeringat. Malam itu terang bulan. Dia jalan lewat tengah kebun yang masih milik dari bapaknya. Jalan itu biasa digunakan oleh orang-orang ketika siang hari menuju ke ladang. Tapi kalau malam tempat itu sangat sepi. Jalan sendirian di malam hari lewat tengah kebun dengan pikiran kacau. Apalagi di kepalanya sudah merasuk cairan alkohol. Dia berjalan santai seperti tak ada apa-apa yang dia takuti. Dari kejauhan ada sebuah batu yang tak cukup besar. Mungkin lebarnya sekitar 2 meter. Batu itu tepat berada di sisi jalan tanah yang dia lewati. Sekilas terlihat ada sosok lelaki yang berdiri di samping batu itu. Aldi pun mengucek matanya untuk memperjelas pandangannya itu. Menurutnya itu adalah sosok bapaknya. Dia tak heran kalau malam dia bertemu bapaknya di kebun atau di tempat-tempat lain. Karena kebiasaan dari bapaknya ini, kalau malam hari beliau suka keluar malam dengan alasan cari angin, sekedar mengecek kebun atau beberapa kandang ternak yang berada di belakang rumahnya. Kemudian Aldi mulai mendekati sosok itu. Dia hanya berdiri menghadap ke selatan tanpa menghadap ke Aldi. Aldi pun menuju ke arah bapaknya. Dia mulai ngobrol dengan bapaknya sambil menutupi mulutnya supaya tak tercium bau alkohol. Sosok bapaknya ini hanya terdiam. Kemudian Aldi duduk di atas batu itu. Nah, ketika dia mulai menceritakan tentang masalahnya sambil sedikit merasa sedih, karena Helmi ini sudah sering diajak ke rumahnya, bahkan sudah cukup akrab dengan keluarganya. Waktu itu Aldi menunduk. Ketika Aldi ini menunduk, tiba-tiba tercium bau sangat busuk sekali. Bahkan menurut Aldi, baunya lebih busuk daripada bangkai binatang. Kemudian Aldi ini mendongakkan kepalanya. Ketika dia menoleh ke kanannya, sosok yang dianggap bapaknya tadi sudah tidak ada. Akhirnya Aldi ini berdiri sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, dan dia tak menemukan siapapun. Aldi memutuskan untuk berjalan pulang, walaupun dia sempat memiliki ketakutan karena bulu kuduknya ini merinding. Sambil berjalan agak cepat, tiba-tiba punggung Aldi ini seperti ada yang memukul dengan telapak tangan. Nah, Aldi ini langsung menoleh ke belakang, dan di situ dia pun tidak melihat siapa-siapa. Aldi pun mulai ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk lari. Sesampainya di belakang rumahnya, dia mengedor-ngedor pintu, walaupun tidak cukup keras karena dia tahu kakaknya masih terjaga, karena kamar dari kakaknya ini berada di paling belakang. Nah, Aldi ini mempunyai seorang kakak perempuan namanya Mbak Desi. Kakaknya ini sangat akrab dengan Aldi. Tak beberapa lama kemudian, pintu belakang rumah pun dibuka. Dia melihat Mbak Desi sedang berdiri di hadapannya. Aldi langsung bertanya, "Mbak, bapak kemana?" Nah, Mbak Desi ini, "Kamu ini kok pulang malam lewat belakang? Bapak ada di depan. Emang kenapa?" Tanpa menjawab, Aldi ini langsung menuju ke depan. Di ruang tamu, dia melihat bapaknya sedang ngobrol dengan ibunya.
Kemudian Aldi ini bertanya kepada bapaknya, "Loh Pak, kok pulangnya ninggalin aku?" Bapaknya spontan menjawab, "Memang pulang dari mana? Aku dari tadi ini di rumah sama ibumu nunggu kamu." Tanpa sadar Aldi ini ngobrol tepat di hadapan bapaknya. Bapaknya yang mencium bau alkohol dari mulut anaknya ini spontan berdiri dan mulai menunjukkan raut muka yang marah. Dia dengan cukup keras menggampar kepala anaknya. Ketika melihat keadaan itu, ibunya ini tidak berani membela si Aldi. Datang dari belakang Mbak Desi mulai menenangkan keadaan itu. Dia merangkul adiknya kemudian membawa ke arah ke belakang. Di situ dia bilang, "Sudah Dek, kamu mandi sana. Cepat ganti baju." Setelah mandi dan ganti baju, Aldi ini keluar melihat kakaknya berada di ruang tengah. Kemudian dengan sedikit mengintip ke arah ruang tamu. Waktu itu Mbak Desi bilang ke si Aldi, "Sudah, tenang saja, bapak sama ibu sudah tidur. Sini ngobrol sama mbak." Di situ akhirnya Aldi menceritakan tentang kejadiannya. Mulai dari kejadian sore tadi dia melihat pacarnya ini selingkuh. Di situ Mbak Desi hanya tersenyum. Kemudian dia berkata, "Oh, adikku sekarang sudah besar ya. Sudah tahu rasanya sakit hati." Sambil tertawa dia. Mbak Desi pun menasehati si Aldi, "Semua ada prosesnya Dek, jangan terlalu diambil hati. Kalau jodoh juga gak kemana. Kamu tata aja masa depanmu sekarang. Kamu kan cowok. Dan kamu gak usah kayak minum-minuman. Apalagi kasihan bapak lah. Kamu kan nanti jadi andalan keluarga." Aldi ini memang sangat dekat dengan kakaknya sejak kecil. Nah, setelah itu Aldi menceritakan tentang kejadiannya melihat sosok yang menyerupai bapaknya di jalan kebun miliknya itu. Apalagi sosoknya itu sangat mirip sekali, mulai dari postur tubuh sampai pakaian seperti kemeja berwarna coklat dan celana berwarna hitam. Nah, sekedar berbagi cerita, memang ada sosok jin yang bisa menyerupai bentuk wujud dari manusia. Aku 2 kali pernah mengalami hal itu. Mungkin akan aku ceritakan di video yang lain. Lanjut lagi tentang cerita si Aldi. Setelah menceritakan kejadian itu, mbaknya pun berkata kepada si Aldi, "Kamu ini kok beraninya malam-malam lewat situ? Aku saja yang sering lewat situ. Kalau malam aku gak berani kok Dek. Dulu kamu waktu belum ada dan mbak ini masih kecil, almarhum kakek itu bercerita kalau di belakang rumah kita sepanjang jalan, kalau ke arah timur itu menuju ke ladang dan ke arah barat itu sampai ke pinggir sungai, itu bukan cuma jalanan manusia. Itu kalau malam merupakan jalanan dari makhluk halus. Makanya ketika mbak ini kecil pernah mendengar suara delman pada malam hari. Nah, ketika mbak ini bertanya itu suara apa, kakek itu bilang, "Sudah, gak usah dihiraukan. Ya memang kalau malam di situ itu rame. Kadang ada yang orang jalan mau ke pasar atau mereka mau bekerja. Mereka ini juga kayak kita, seperti manusia, mempunyai kegiatan. Cuma bedanya mereka itu di malam hari dan gak semua orang bisa melihat." Nah, menurut kakek, kalau sepanjang jalan itu tidak bisa didirikan rumah. Kalaupun dipaksa, penghuninya tidak akan bertahan lama. Makanya walaupun tempatnya landai, orang-orang memilih untuk tidak buat rumah di tempat itu. Itu sudah merupakan rahasia umum di kampung kita. Nah, itulah cerita dan pengalaman dari temanku bernama Aldi. Dari cerita ini mengingatkanku akan sebuah pesan dari seorang ustadz kampungku. Khamr atau minuman keras itu adalah minuman setan. Kalau itu kalian minum, terus setannya minum apa?
Jadi lebih baik minum air putih saja. Tetap stay healthy, jaga kesehatan fisik dan mental. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like ya. Kalau tidak suka ya dislike, itu pun kalau tega. Komen, kasih masukan, subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.